Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dari PBSC dengan NIM 2022 0501 02066. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mudharabah. Mudharabah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah jual beli pada harga awal pokok dengan tambahan keuntungan. Yang kedua itu ada jenis-jenis murabahah. Yang pertama itu ada murabahah modal kerja atau MMK. Yang kedua murabahah investasi atau MI. Yang ketiga murabahah konsumsi atau MK. Terusnya itu rukun transaksi pembiayaan murabahah. Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran urbun atau uang muka. Yang kedua itu pengakuan piutang. Yang ketiga itu pengakuan keuntungan murabahah. Yang keempat itu pengakuan dana diakui sebagai dana kebijakan pada saat diterima. Lanjut, definisi pembiayaan salam dan salam paralel. Salam merupakan akad jual beli berupa barang pesanan atau muslam fi dengan penangguhan pengiriman oleh penjual atau muslam ilahi dengan harga dibayar di awal pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Apabila praktek perbankan, bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual pada transaksi salam. Apabila bank sebagai penjual kemudian memesan barang kepada agen untuk menyediakan barang pesanan dengan akad salam, maka disebut dengan salam paralel. Rukun akad salam. Yang pertama itu ada muslam atau pembeli, adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua itu muslam ilahi atau penjual, adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Yang ketiga itu objek akad, yaitu barang atau hasil produksi muslam fi dengan spesifikasinya. Yang keempat itu harga. Yang kelima itu sikat, yaitu ijab dan kabul. Alur pembiayaan salam. Yang pertama itu muslam itu bertransaksi dengan penjual bank untuk membeli kebutuhan dalam memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli. Yang kedua itu dalam transaksi pertama tersebut terjadi negosiasi antara muslam ilahi atau penjual dengan muslam fi dan ketika spesifikasinya terjadi akad salam. Yang ketiga itu pada saat akad telah sah, pembeli harus menyerahkan harga atas barang pesanan tersebut secara tunai. Yang keempat, setelah terjadi akad salam dan pembayaran pihak, bank menyediakan barang dengan memesan kepada pembuat atau petani sesuai dengan jenis barang. Yang kelima itu barang pesanan dikirim secara tangguh kemudian sesuai dengan dalam akad dan bank akan menerima daripada pembuat kemudian dikirim kepada pembeli akhir. Seterusnya itu pengertian istisna dan istisna paralel. Istisna secara etimologi merupakan masdar dari istisna asyai yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan suatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi istisna transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuat barang pesanan tersebut. Terusnya itu rukun istisna. Rukun istisna yaitu yang pertama pembeli atau pemesan, yang kedua penjual atau pembuat, yang ketiga barang atau jasa yang dipesan, yang keempat ijab qabul atau sikat. Syarat-syarat istisna. Yang pertama itu pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua itu ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang keempat itu apabila akad istisna yang disyaratkan hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kelima itu masnu atau barang atau objek pesanan memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Yang
Keenam itu barang pesanan tidak termaksud ke dalam kategori yang dilarang atau syarah, atau menimbulkan kemudorotan atau maksiat atau kejelekan. Yang seterusnya itu ada pengertian ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang dikatakan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata wadah, al-wudu, yang kedua itu al-aqdu dan al-ahdu, dan istizam. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, dan persetujuan. Secara umum, kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Al-ijarah mutahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang dengan penyewa. Rukun ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, yang pertama itu mujir dan mustajir, yang kedua sikhat, yang ketiga ujrah, yang keempat barang yang disewakan. Definisi dana zakat, dana kebijakan, dan pinjaman atau qard. Zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Qard atau disebut juga dengan soft benevolent loan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diterima kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Perhitungan dana zakat, yang pertama zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat fitrah, dan zakat reksadana. Yang kedua itu pengertian asuransi syariah. Secara bahasa, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan istilah yang merujuk pada jasa perlindungan keuangan terhadap jiwa maupun harta benda. Prinsip dasar asuransi yang pertama tauhid, keadilan, tolong menolong, larangan riba, kerjasama, amanah, tidak mengandung unsur judi. Yang ketiga itu jenis-jenis asuransi riba. Pertama itu ada asuransi jiwa syariah, kedua itu asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi unit link syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, asuransi haji dan umroh untuk memberikan perlindungan finans dan musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji. Seterusnya itu pengertian sukuk. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak yang mempunyai arti sertifikat atau bukti kepemilikan. Istilah Arab ini digunakan untuk menunjukkan ikatan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dapat diartikan juga sebagai bukti kepemilikan atau sertifikat yang mempunyai nilai yang sama dan menjadi bagian tertentu yang tidak dipisahkan dari sebagian aset terwujud. Karakteristik sukuk. Yang pertama itu pendapatan dari investasi sukuk yang dibagikan oleh emiten atau mudharib. Yang kedua itu merupakan bukti kepemilikan aset tertentu, hak manfaat, jasa maupun kegiatan investasi tertentu. Yang ketiga itu pendapatan yang dibagikan dalam berupa imbalan, margin maupun bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan saat penerbitan sukuk. Dan yang terakhir itu tidak